Pemirsa, seorang remaja berinisial NK, 15 tahun di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara ditangkap polisi setelah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Ironisnya, pelaku ini sengaja merekam tindakan bejatnya di areal pemakaman. Korban dan pelaku diketahui masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dan keduanya pun dimintai keterangan setelah videonya beredar luas di media sosial. Sementara NK ini telah berstatus sebagai tersangka. Meski ditetapkan sebagai tersangka, NK ini kemudian tidak dilakukan penahanan dikarenakan statusnya yang masih di bawah umur. Masih di bawah umur juga ya? Masih 15 tahun. Oke, kita coba dalami informasi ini, termasuk juga ingin mengetahui bagaimana penanganannya ya terhadap apa yang sudah dilakukan terhadap korban. Bersama kita pagi ini ya pemirsa, ini sudah ada Kasat Reskrim Polres Minahasa Selatan, ada Ibtu Leslie Lihawa. Selamat pagi Bu Kasat. Selamat pagi Bu Kasat. Selamat pagi Mas dan Mbak. Bu Kasat, hal yang ingin kita ketahui adalah pelaku dan korban. Mungkin dengan tidak secara utuh ya menyebutkan identitas, tapi benar keduanya ini di bawah umur ya Bu Kasat? Betul, Mas. Jadi untuk saat ini tersangka ini berusia 14 tahun, kemudian untuk korban berusia 13 tahun, masih anak di bawah umur. Dan keduanya bagaimana kondisinya saat ini, termasuk juga pelaku ya, karena tadi ada narasi yang disebutkan tidak dilakukan tindakan sebagaimana orang dewasa ya, artinya ada penahanan. Betul sekali Mas, jadi saat ini baik tersangka maupun korban ini adalah masih siswa atau pelajar sekolah menengah pertama yang untuk dalam hal pemeriksaan dan proses penyidikan ini ada jaminan dari orang tua karena tersangka masih duduk di kelas 3 SMP, sehingga ada jaminan orang tua, kita sebagai kepolisian juga tidak melakukan penahanan karena ada jaminan tersebut. Ya. Bu, banyak orang yang kemudian miris mendengar berita ini, tentu kami pun juga begitu. Apa Bu ya pernyataan dari pelaku ini yang diungkapkan pada saat penyelidikan pihak kepolisian? Dari mana begitu Bu kemudian terfikirkan untuk melakukan hal ini? Berdasarkan pemeriksaan penyidikan kami, bahwa tersangka pertemanan, kemudian ini kedudukan dari atau domisili tersangka dan korban ini beda kabupaten, Mbak, begitu. Sehingga mereka janjian untuk dijemput oleh tersangka di rumah korban yang beda kabupaten ini menuju ke makam neneknya yang ada di tempat domisili tersangka tinggal. Nah, disitulah tersangka melakukan pengancaman terhadap korban untuk ditinggalkan di areal pekuburan neneknya tersebut. Pada saat itu korban menangis. Nah, di situ ada bujuk rayunya sehingga mau dilakukan persetubuhan tersebut dan sampai ada merekam video tersebut. Bu Kasat, kalau boleh tahu latar belakang dari pelaku ya, yang masih berusia 15 tahun ini, termasuk juga bagaimana dengan kondisi keluarganya? Kondisi secara garis besar, Mas, itu kondisinya normal, tidak ada indikasi atau keluarga berpisah. Ya. Bu, sudah berapa lama sih antara pelaku dan juga korban ini saling mengenal? Ada kedekatan tidak? Ini hubungan pertemanan, Mbak. Jadi tidak ada hubungan khusus antara tersangka dan korban. Kalau di mata keluarga, di mata tetangga, orang-orang sekitar terhadap pelaku ini seperti apa, Bu? Kesehariannya? Normal saja, seperti anak pelajar pada umumnya. Tidak ada tanda-tanda khusus, mungkin anak nakal atau bagaimana, tidak ada. Dia siswa pelajar yang baik-baik saja di sekolah. Itu menurut keterangan dari orang sekitar dan guru dari tersangka tersebut. Yang kembali menyayat hati ini kan karena perilakunya ini kemudian juga sambil direkam ya Bu ya. Ada tidak Bu pernyataan dari pelaku sebenarnya apa tujuan merekam ini Bu?
Jadi begini Mbak, pada saat kita lakukan pemeriksaan terhadap korban, pada saat di TKP di area pekuburan tersebut itu kan gelap karena kejadiannya malam hari. Pada saat itu tersangka mengatakan bahwa ini adalah senter dari HP untuk membantu penerangan. Padahal di situ dia merekam kegiatan seksual atau pelecehan tersebut. Oke. Kalau tindakan hukumnya seperti apa Bu kelanjutannya? Karena kita tahu bersama pelaku dan juga korban ini kan juga sama-sama anak di bawah umur meskipun tidak ada penahanan, tapi kelanjutannya akan seperti apa Bu Leslie? Untuk saat ini Satreskrim Polres Misol sudah menerapkan pasal 81 ayat 2 untuk tersangka persetubuhan. Nah untuk kaitan dengan video viralnya tersebut kami harus berkoordinasi dulu dengan Satuan Atas Kami Polda Sulut karena itu penyebarannya bukan di wilayah hukum kami, Bu. Mbak, begitu. Jadi karena kan saya katakan dari awal ini beda kabupaten ya, Mbak. Iya. Minahasa Selatan dan ada Bolmong Timur, sehingga kami harus berkoordinasi dengan Subdit Renata untuk masalah penanganan video viralnya tersebut. Untuk persetubuhannya sudah kami tangani karena TKP-nya ada di kuburan di wilayah hukum Minahasa Selatan seperti itu. Jadi sejauh ini pasal yang dipersangkakan? Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke, meski tidak ditahan tapi tentu ada juga semacam kayak pendampingan psikolog nggak sih, Bu Kasat? Betul, betul. Kami melakukan pemeriksaan terhadap baik tersangka maupun korban didampingi oleh psikolog. Oke. Bu Kasat, mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan Bu kepada masyarakat luas silakan, Bu Bu. agar hal seperti ini tidak kembali terjadi menyayat hati kita semua Bu? Untuk masyarakat mungkin himbauan dari kami bahwa untuk mencegah terjadinya tindak pidana khususnya persetubuhan atau pencabulan terhadap anak harus ada pendampingan atau pengawasan dari orang tua juga. Kalau memang anaknya harus bermain atau bergaul dengan khususnya lawan jenis mungkin harus dipantau dan diawasi secara ketat sehingga menjadi tanggung jawab bersama baik dari pihak guru maupun orang tua dari anak-anak tersebut. Baik, Ya, sepakat, seperti itu, setuju, Mbak. Bu Kasat. Terima kasih Ibtu Leslie Lihawa, Kasat Reskrim Polres Minahasa Selatan. Terima kasih banyak Sukses Ibu. untuk Ibu. Sukses. Sehat selalu. Assalamualaikum Bu. Terima kasih, Assalamualaikum Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.